Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tersebut kita dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi kali ini. Nah, selanjutnya anak-anak bisa absen terlebih dahulu ya di grup WhatsApp dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian masing-masing. Nanti akan Ibu cek siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir. Oke, pada materi pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran anak-anak. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Nah, dari ketiga tujuan tersebut, anak-anak harus mencapainya setelah mendapatkan materi dari Ibu mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia ini. Oke, langsung saja pada materi pembahasan yang pertama mengenai pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u yang artinya membaca. Kemudian Qur'ana yang artinya bacaan. Maka bisa dikatakan Al-Quran itu berarti bacaan yang sempurna. Kenapa bisa dikatakan sempurna? Karena dari bacaan-bacaan yang lain, Al-Quran ini mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya yaitu Al-Quran dibaca oleh ratusan juta manusia. Kemudian tata cara membaca Al-Quran itu diatur. Tata caranya membaca panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai etika membacanya pun ada tata caranya. Kemudian susunan kata dan kosakata juga makna dalam Al-Quran itu dipelajari. Nah, itu yang membedakan Al-Quran dengan bacaan yang lainnya. Kemudian pengertian Al-Quran secara istilah adalah wahyu Allah, kalam Allah, kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya dapat dinilai ibadah. Nah, adapun dalam pengertian lain disebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman-firman Allah mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas yang keberadaannya hingga kini terus ada secara generasi ke generasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, selain Al-Quran, pedoman hidup manusia itu adalah hadis Nabi. Dengan mengikuti hadis Nabi, itu menjadi suatu bentuk kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengertian dari hadis tersebut? Nah, hadis
Secara bahasa itu berasal dari kata hadatsa, yang artinya baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, ataupun penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga biasa dimaknai dengan sunnah. Nah, sunnah Nabi ini direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Jadi secara harfiah, hadis itu merupakan jalan hidup yang dibiasakan Nabi Muhammad SAW yang disebarkan dan ditradisikan kepada para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Itu dia pengertian dari Al-Quran dan hadis. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Baik anak-anak, jika sudah paham, selanjutnya kita masuk pada materi mengenai fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran. Apa saja sih fungsi Al-Quran itu? Jadi, Al-Quran itu sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau dengan alam. Itu semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Nah, secara garis besarnya, fungsi Al-Quran itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran banyak sekali memuat tentang hukum Islam. Kemudian yang kedua, sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Itu artinya Al-Quran juga sebagai ilmu pengetahuan. Seperti di dalam Al-Quran menjelaskan mengenai kelahiran manusia dan penciptaan alam semesta. Kemudian yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Meskipun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Kemudian yang keempat, sebagai pengkoreksi dan pengontrol terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum Al-Quran turun, Allah sudah menurunkan 3 kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Al-Quran ini fungsinya menjadi pelengkap dan penyempurna dari ketiga kitab tersebut. Nah, itu tadi fungsi dari Al-Quran ya anak-anak. Selanjutnya fungsi hadis. Adapun fungsi hadis secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis ini mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran. Kenapa? Karena sebagian ayat Al-Quran itu memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, fungsi hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, perintah melaksanakan puasa itu sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga di dalam hadis ini sifatnya hanya mempertegas perintah yang telah ada dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang masih bersifat global.
Contohnya, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sholat, namun tidak dijelaskan tentang tata cara sholatnya. Nah, maka di hadis ini pun diperinci lagi, diperjelas lagi tentang tata cara sholat maupun jumlah rokaatnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, kemudian haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Itu dia fungsi dari hadis. Nah, sampai di sini apakah kalian masih semangat anak-anak? Baik, kita refresh otak terlebih dahulu ya anak-anak dengan menyanyi bersama. Lagu di sini senang, di sana senang, liriknya diganti dengan membaca Al-Quran ya. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Oke, sudah lebih semangat anak-anak? Baik, kita lanjutkan materi yang selanjutnya ya, mengenai cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang pertama, kita dapat mengikuti pengajian-pengajian. Kemudian yang kedua, kita dapat mempelajari dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, berperilaku sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, kita bisa sebisa mungkin selalu membaca Al-Quran sebelum ataupun sesudah melaksanakan sholat wajib. Seperti itu anak-anak. Sampai di sini sudah paham ya? Jika ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp ya. Nanti akan kita diskusikan bersama di sana. Oke, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu kita sebagai umat muslim harus memegang teguh Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu membaca, mempelajari, dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.